Halo, halo Bung Rocky, kembali kita lanjutkan ngobrol. Saya jadi teringat ya dengan Anda ketika membaca kemarin berita ada seorang anak muda di Madiun, katanya dia ini penjual es yang laptop pun tidak punya, terus handphonenya pun dia baru beli nyicil gitu, tiba-tiba ditangkap oleh polisi disebut sebagai Biorka. Anda kemarin kan menyebut bahwa Biorka itu adalah kita, gitu itu. dalam kasus ini saya jadi khawatir nih kalau situasi ini terus terjadi seperti ini. Polisi kemudian melakukan penangkapan dan kemudian ternyata salah dan biorkanya terus menertawakan. Nah ini juga akan terjadi semacam apa ya kembali ya. Saya nggak tahu apa istilah yang tepat. Mungkin Anda biasanya bisa lebih tepat menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Jadi semua orang menganggap bahwa pahlawannya adalah Biorka. Padahal itu dia pahlawan digital. Mau ditangkap satu orang juga Biorkanya itu bisa lakukan penyamaran dalam bentuk hologram gitu. Dan semua orang kagum kegiatan itu. Dan Biorka sendiri merasa oke, silahkan kejar. Kejarlah daku, kauku tertawakan. Kira-kira begitu judul filmnya kan. Dan pada akhirnya seluruh motif Biorka itu terbaca dengan kuat, itu hanya untuk membantu gerakan-gerakan perubahan tuh. Biorka sendiri dia supply data aja kan, bocor-bocorin. Dan itu paralel dengan gerakan mahasiswa tuh. Jadi semakin Biorka hendak dipojokkan, Biorka merasa bahwa gerakan mahasiswa itu mendukung aktivitas dia. Jadi kalau istana misalnya berhasil menangkap Biorka pun, entah dia tukang es, tukang bakso atau tukang panggul, tukang semir sepatu tuh, orang akan ketawain tuh. Bahwa Biorka itu memang bagian dari kita tuh. Jadi ngapain nangkap kita? Kan itu intinya kan. Apakah Biorka kriminal? Iya, karena membocorkan rahasia negara. Lalu orang bertanya tuh, memang apa yang disembunyikan oleh negara? Kan kita warga negara perlu tahu tuh data-data kekayaan dari pejabat negara. Ya biasa aja dong, Biorka justru lakukan hal yang memang dituntut oleh publik. Jadi Biorka jadi pahlawan sosial, pahlawan medsos, pahlawan digital. Itu yang nantinya akan jadi konyol. Kalaupun tertangkap di pengadilan, semua orang akan hakimnya akan bingung ini kenapa? Karena keadaan sosial kita itu menuntut ada pahlawan. Nah, pahlawan itu diwujudkan dengan sempurna oleh aktivitas Biorka yang membongkar-bongkar, berusaha untuk melucuti pertahanan terakhir dari kekuasaan. Jadi biasakan bahwa ini adalah digital war. Dalam digital war, orang ditantang untuk cerdik dan cerdas. Bukan pamer-pamer, kami bisa tangkap. Memang tentu negara punya kemampuan menangkap. Tapi menangkap seseorang yang disebut kriminal itu berbeda dengan menangkap seseorang yang disebut Robin Hood. Kriminalnya kan kayak Robin Hood. Nggak ada kepentingan Biorka dengan data itu. Nggak ada kepentingan Biorka untuk memperdagangkan data itu tuh. Dan efeknya adalah pasti pada permainan intelijen. Dan sangat mungkin Biorka bilang saya disponsori CIA, saya disponsori oleh M16, saya disponsori macam-macam gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang harus juga diwaspadai oleh pemerintah. Jangan sampai asal nangkap hanya untuk pamer bahwa negara mampu menangkap. Enggak, negara tidak mungkin menangkap sesuatu yang ini ditangkap negara akan dibebaskan oleh rakyat, kira-kira begitu. Iya. Ya kalau jadi ya memang saya jadi mikir-mikir kalau awalnya memang Biorka itu kan membocorkan data dan dia menjual data. Saya tadinya menduga ini hacker biasa yang termotivasi oleh ekonomi. Tapi belakangan begitu melihat itu, rupanya yang awal itu mungkin semacam deception atau aja pengecohan saja gitu ya. Dan penting kita seperti Anda tadi sampaikan, penting kita ingatkan pada aparat bahwa sangat mungkin nanti suatu saat Anda menangkap Biorka itu kalau dia ada di dalam negeri gitu. Tapi akan muncul Biorka lain gitu. Dan ini nanti pada suatu saat itu menimbulkan satu kebingungan dan bisa frustrasi situasinya. Ya, satu saat juga itu justru informan-informan resmi di dalam negara, dalam kekuasaannya akan supply data ke Biorka. Itu terjadi di Amerika Latin gitu, di negara-negara yang berupaya untuk membersihkan diri juga akhirnya terjadi kaitan antara intelijen resmi negara dan intelijen di luar tuh. Jadi Biorka ini intel di luar sebetulnya. Yang lama-lama dianggap oke, mending kita supply ke Biorka tuh. Daripada kalau kita bicara ke media-media konservatif nggak akan dimuat jadi headline. Itu yang terjadi tuh. Sangat mungkin juga beberapa anggota DPR mungkin yang diam-diam
berupaya kritis pada Presiden Jokowi, supply data itu ke Bjorka. Partai politik juga begitu tuh. Juga bisa oligarki yang supply data ke Bjorka. Jadi situasi yang kita sebut anomi ini, anomi artinya tanpa aturan ini, itu yang membuat Bjorka hidup justru. Kalau aturannya bagus kan Bjorka nggak akan acak-acak. Jadi situasi kekacauan di dalam kabinet itu justru lahan yang enak buat Bjorka bertahan itu. Dan Bjorka lagi nunggu nih, siapa lagi nih? Mungkin Bjorka bilang, ada yang gue lupa nih. Begitu dia sebut ada yang gue lupa, ada seorang menteri yang supply data diam-diam ke dia, tuh lalu dia bongkar. Jadi udah terjadi begitu. Jadi saling intrik di istana udah berlangsung. Nah, Pak Jokowi percuma membuat tim untuk memburu Bjorka. Karena Bjorka juga dapat amunisi dari dalam sistem kekuasaan yang kacau dari presiden sendiri. Dan kalau saya lihat, saya ikuti juga gitu, dia sekarang publik dan Bjorka sedang bersenang-senang karena sekarang seperti kayak apa ya, kayak anak-anak sedang bermain gitu, ditantang misalnya, oke coba bocorin data ini, coba, oke dilayanin lagi, nanti siapa request ini sama dengan kayak viewer kita minta topik ini dong dibahas tuh. Nah kalau Bjorka ini dong dihack gitu, dan itu dilayani gitu. Itu namanya percakapan politik yang dibungkus dengan kegembiraan permainan. Kira-kira itu intinya begitu tuh, interaktif jadinya kan. Jadi murid-murid Bjorka nunggu nih, ini guru gue nih mau punya game apa hari ini tuh. Begitulah kegembiraan. Jadi kegembiraan pengikut Bjorka sama dengan kegembiraan para mahasiswa tuh. Di jalannya memang ada yang terluka, tapi mereka tetap bergembira tuh, karena menyambut perubahan. Nggak ada kecemasan pun saya lihat pada teman-teman mahasiswa, dan semua siap dengan di ranselnya udah ada botol aqua yang mungkin dianggap bahwa ini bagi sampai malam tuh. Jadi pagi-pagi mahasiswa udah bersiap-siap kan, lu bawa apa ya, lu bawa apa ya, terus ketemu di sana nanti ya, oke. Tapi sebelum kita demonstrasi, coba cek dulu Bjorka bilang apa, kira-kira begitu. Jadi betul-betul ini adalah festival of democracy itu. Anda melihat ini ya, ada tanda-tanda bahwa gerakan mahasiswa itu pada tahun 2022 ini sama dengan gerakan 98, meskipun situasinya berbeda. Ya, selalu inspirasi itu datang dari kakak-kakaknya. Jadi senior-seniornya bukan kakak Bina ya, bukan kakak Bina ini ya. Kan semua akan datang lagi tuh. Ubed misalnya akan ditanya oleh mahasiswanya, oleh teman-teman. Itu gimana dulu Bang Ubed itu? Ubed cerita itu. Bahkan Rizal Ramli bisa cerita lagi tuh 78 bagaimana tuh. Jadi tersambung sejarah gerakan mahasiswa itu yang tadinya dianggap putus, tapi kuriositas dari mereka yang sekarang merasa kalau kami mahasiswa, kami mesti tahu apa yang terjadi 98, apa yang terjadi 78, apa yang terjadi 65, itu begituan tuh. Jadi itu semangat untuk menyambungkan sejarah tuh. Karena itu kalau disebut sejarah berulang, ya memang pasti berulang, karena diceritakan bahkan secara naratif kan. Jadi video-video lama bagaimana ada seorang perempuan terkapar di Jalan Es Parman dekat Trisakti, itu juga akan orang lihat, oh kok kakak kita lakukan pengorbanan ya, dan kenapa kita diam, kita pasti malu kan. Jadi rasa etis dan moral mahasiswa itu tinggi sekali itu. Nah itu yang menyebabkan di beberapa video tadi itu bahkan para orator gerakan mahasiswa ini keren-keren tuh. Mereka punya data, logikanya bagus, retorikanya bagus. Bahkan yang di atas atap tadi seorang perempuan yang betul-betul terlihat bahwa dia paham apa yang disebut arah psikologi massa tuh. Sambil dia ngompori, pasti dia mesti ngompori. Dia tunjukkan juga kepemimpinan tuh. Kalau dia bilang diam semua tuh. Jadi udah timbul satu generasi yang betul-betul paham tentang arah bangsa itu. Bukan lagi, mungkin kemarin mereka adalah generasi apa namanya, baringan apa yang berbaring-baring aja. Generasi rebahan. Sekarang mereka generasi yang ingin merubuhkan kekuasaan tuh. Jadi itu yang terjadi. Jadi jangan anggap bahwa kesulitan ekonomi dan kekacauan politik itu dihindari oleh mahasiswa. Begitu mereka masuk kampus, senior-senior mereka akan ajak mereka rapat, entah di kantin, entah di musola, di macam-macam.
Jadi udah mending kekuasaan datanglah 1-2 orang menteri. Kita tunggu Pak Mahfud mau ngomong apa. Gitu. Padahal Pak Mahfud juga di tahun 98 itu pemimpin demonstrasi itu. Karena Gus Dur kan juga mengorganisir kekuatan untuk menghasilkan mempercepat demokrasi. Sri Mulyani juga begitu. 98 Sri Mulyani itu tempat mahasiswa bertanya keadaan ekonomi. Dan kita tahu Ibu Sri Mulyani sebagai dosen ekonomi itu rapat-rapatnya di Fakultas Kedokteran UI bersama dengan para sarjana dan tokoh-tokoh mahasiswa. Ibu Sri Mulyani yang membocor-bocorkan keadaan ekonomi, dan dosen-dosen UI semua pada waktu itu turun ke jalan. Jadi kelihatannya Ibu Sri Mulyani mesti ulangi peran dia untuk menuntun perubahan ini di 98. Itu aja. Yang lain kan ya menteri-menteri lain itu ya menteri-menteri teknis yang ya sekedar disuruh-suruh oleh Pak Jokowi aja. Tapi saya masih percaya semacam Sri Mulyani dia punya kemampuan untuk memulihkan kembali akal sehatnya dan moral sehatnya itu. Kalau sekarang Ibu Sri Mulyani lagi terjebak di dalam kesulitan untuk menjadi teknokrat doang, atau semangat aktivismenya bisa pulih apa enggak tuh. Kira-kira begitu. Ya, dan saya kira mungkin ini ada tanda-tanda kalau kita lihat ya UGM ini akan jadi center dari gerakan ya. Kemarin ada profesor-profesor kumpul di kampus UGM. Sekarang mahasiswa UGM juga bergerak, bahkan ada yang membakar jaket alma maternya dan sebagainya. Dan saya kira ini kan simbolisasi karena bagaimanapun juga Pak Jokowi disebut sebagai alumni dari UGM dan selama ini dianggap UGM itu bagian dari yang membackup kekuasaan gitu. Ya saya kira faktor UGM ini penting sekali, UGM fight back akhirnya. Dan tentu alumni dan mahasiswa merasa malu bahwa mereka pernah menghasilkan seseorang yang ternyata tidak punya kapasitas. Jadi rasa malu itu yang secara implisit terlihat dengan mereka membakar simbol-simbol alma maternya sendiri. Jadi saya juga menduga kuat bahwa UGM akan jadi center of gravity dari kekuasaan. Jadi kalau gravitinya berubah itu pasti bendanya jatuh tuh, atau terbalik, mobilnya atau kekuasaan terbalik. Jadi UGM tetap dibandingkan UI kan UGM disebut sebagai universitas rakyat tuh. Kalau UI dianggap universitas perjuangan, tapi kerakyatan, kesosialan manusia itu sempurna ada di UGM. Itu kan dulu universitas yang dianggap tempat kita mengolah ekonomi Pancasila, politik pedesaan tuh. Jadi semua kebijakan yang pro rakyat sebetulnya dibuat di UGM. Sementara UI itu hasilnya adalah teknokrat-teknokrat yang ditrain dalam rangka mempertahankan mazhab makroekonomi Keynesian atau macam-macam itu. Jadi kelihatannya masuk UGM kan tradisi untuk diam tapi sekaligus melawan ada di UGM. Dan tokoh-tokoh masuk UGM juga yang sekarang banyak yang jadi komisaris di BUMN-nya Pak Jokowi, mestinya juga bakar juga jaket komisaris mereka tuh. Karena kampus memanggil, Balairung memanggil di UI, lalu di UGM tuh bundaran UGM itu dulu tempat semua orang untuk menonton aksi mahasiswa yang teatrikal, tapi sekaligus mendalam karena simbol-simbol kebudayaan bisa diucapkan di bundaran UGM di situ tuh. Ya, dan tapi kalau kita lihat ya, apa yang berbeda dengan 98 dengan 2022 ini adalah adanya digital ya. Itu digital efeknya itu luar biasa. Makanya ketemu di jalanan masa unjuk rasa di dunia digital muncul biorka. Saya tidak menyebutnya biorka saja, tapi biorka itu. Ya itu betul bedanya tuh. Sekarang on real time kita bisa langsung lihat tuh lewat tukar-menukar WhatsApp yang bisa ada video call segala macam. Dulu 98 nggak begitu. Kita dosen UI, saya masih ngumpulin apa namanya nih, kartu voucher itu yang masih bisa digosok-gosok pakai koin itu dimasukin ke pusat-pusat gerakan mahasiswa. Mereka ada sinyal voucher itu paling banyak SMS. Ini lebih lagi kan, jadi ada video langsung lihat, oh teman kita lagi terkapar di sana, maka kita mesti kasih moral support. Oh bahwa menteri yang ini mulai ragu dengan kedudukan dia tuh. Jadi betul kita terbantu oleh digital devices ini, dan Biorka adalah bagian dari digital devices. Jadi kelihatannya nggak mungkin lagi kalau kekuatan rakyat itu bersatu dengan kekuatan digital. Dan itu yang akan mempercepat konsolidasi perubahan kekuasaan.
Selamat datang di era baru, era aksi mahasiswa, aksi massa melalui dunia digital. Yes, apa namanya, digital sponsored revolution atau digital induced revolution. Jadi hal-hal yang kita anggap dulu kita ya mahasiswa ini terlena karena ada digital, jadi mereka lebih senang di depan HP. Oh ya, tapi HP-nya sekarang dipakai untuk memantau demonstrasi dan jadi energi untuk mereka saling menghubungkan diri pada satu janji perubahan. Yes, oke, thank you, Bung Rocky. Tetap 0%. Sip, 0%. Pastikan itu. Ya.